Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta karunia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu 5 waktu. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut dengan keutamaan yang sangat luar biasa. Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sholat sunnah rawatib yang dihukumi sunnah muakkad terdapat 12 rakaat yang terdiri 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat dan atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan yang terakhir adalah 2 rakaat setelah sholat isya. Adapun sholat sunnah rawatib selain daripada yang tersebut tadi memiliki hukum sunnah ghairu muakkad. Sahabat sejuta karunia, salah satu keutamaan dari melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelak Allah akan membangunkan bagi mereka yang mau melaksanakannya, yaitu rumah di surga. Masya Allah, luar biasa. Tentunya ini masih banyak keutamaan yang lain. Nah, kalau kita penasaran apakah keutamaan dari melaksanakan ibadah sunnah sholat rawatib, adalah sebagai berikut. Keutamaan melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib adalah dijauhkan dari sengatan api neraka. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad sebagai berikut. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan melaksanakan sholat rawatib selanjutnya adalah Allah akan mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada salah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau bernama Sauban, bahwa apabila seorang hamba yang dalam hidupnya banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Alaika bikathratis sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyak solat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Sauban kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sejuta karunia, dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa keutamaan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum subuh atau sholat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini tentunya sangat luar biasa, karena waktu subuh ini tidak banyak orang yang terbangun dari tidurnya, ya. Bahkan apalagi ini sholat subuh dikerjakan di masjid, sangat memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana berikut hadis Rasulullah SAW. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sejuta karunia, selanjutnya keutamaannya adalah sholat sunnah rawatib ini salah satu ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Disebut dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan rawatib zuhur, baik qobliyah, ba'diyah, serta rawatib subuh.
sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan menjalankan ibadah sholat sunnah rawatib selanjutnya adalah dapat menyempurnakan daripada amalan-amalan ibadah lainnya yang dianggap masih kurang, khususnya sholat wajib 5 waktu. Dan ini sangat luar biasa. Mungkin barangkali saat kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kekhusyuannya tidak dapat, kemudian kita kurang maksimal, maka dapat disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Bila seorang hamba mengalami cacat atau kurang dalam amal ibadah, maka Allah berfirman, "Wahai para malaikat, lihatlah dahulu apakah hambaku punya amal sunnah, sehingga itu bisa menyempurnakan amalnya yang kurang." Dan yang terakhir, sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan yang sangat luar biasa, bahkan ini yang paling diinginkan dari seorang hamba, ya, dari menjalankan ibadah sholat sunnah rawatib adalah sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal tadi itu, Allah akan membangunkan kita rumah di surga kelak. Dari mana dasarnya? Tentunya ini dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana berikut. Ma min abdin muslimin yusalli lillah kulla yawm 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah. Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sejuta karunia, setelah kita mengetahui banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan daripada melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, akankah kita masih bermalas-malasan untuk melaksanakannya? Ya, semoga keutamaan-keutamaan ini semakin dapat memompa, ya, memberikan stimulus kepada diri kita semuanya bahwa keutamaan yang sangat luar biasa ini rugi kalau kita tidak mengejarnya. Dan semoga dengan sekelumit konten ini menjadikan hati kita semakin terbuka bahwa tidak semua ibadah wajib yang telah kita lakukan itu dapat kesempurnaan. Pasti ada kekurangan. Dengan ibadah sholat sunnah rawatib ini akan menambal, ya, atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.